nggak hanya bawa personal dirinya sendiri, dia sudah membawa nama daerah, apalagi Bandung yang kita terkenal dengan kebersihannya, keindahannya luar biasa. Ngeduprak ya, itu ya. Jilat juga. Kak Asif atau Kak Wildan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Memimpin dunia pramuka. Oke, kali ini kita bakal tanya ke dua orang narasumber langsung. Biasanya kita cuma satu narasumber nih Kak, tapi sekarang kita langsung datangin dua narasumber karena menurut saya tema yang sekarang itu yang bakal saya angkat itu kayaknya bakal banyak dampaknya nih sama anak-anak pramuka atau anggota-anggota pramuka yang ada di luar sana. Jadi Kak, kita pengen minta ke kakak berdua prank menurut pandangan anggota pramuka. Oke, sebelumnya narasumber ini mungkin teman-teman udah pada tahu siapa dua orang yang ganteng-ganteng ini. Kita nggak disengaja juga nih pakai baju hitam semua karena mungkin dia menghormati ngeduprak ciri khasnya hitam, jadi ikutin hitam. Tapi Oke, insya Allah hati sih putih Kak. hati putih ya. Nah, yang sebelah kiri saya namanya siapa Kak? Kak Ruli. Ruli Iya. Ruli siapa sih? Ruli Apri Permana. Ruli Apri Permana. Yang satunya Kak Kak Arham. Karnam ya. Kesibukannya apa nih Kak? Lagi kayak gini. Kebetulan sih. Ruli dulu. Iya oke, Kak Ruli dulu. Oh kalau kebetulan saya masih mahasiswa, jadi kesibukan saya ya kuliah via daring untuk sekarang. Oh, kuliah di mana? Di sebutin ya nih. Sebutin lah. No sensor dong, no sensor. Sensor. Orang yang batu munculnya dari kampus itu. Oh dari kampus itu. Iyalah. Aduh. Kalau saya sih ngampus sekarang di UMT Kak, di Tangerang. UMT. Iya. Kalau Kak Arham? Kebetulan masih maba Kak. Iya. Mahasiswa baru, tahun kemarin baru masuk di Universitas Islam Syekh Yusuf. Kebetulan tetanggaan. Oh iya. Oh iya Kak, kita langsung balik lagi ke ini deh. Lu resah nggak sih Kak sama sekarang kok youtuber bukannya banyak ngedidik, padahal YouTube itu menurut saya pribadi itu adalah salah satu media terbesar, kedua mungkin bisa jadi pertama setelah televisi. Lu resah nggak sih ngelihat akhir-akhir ini banyak prank-prank yang ngaco gitu, Rul? Kalau menurut saya kayak prank itu sebenarnya terbagi dua macam kalau menurut saya. Ada yang meresahkan, ada yang enggak. Kenapa saya bilang? Karena saya juga pernah melihat prank-prank yang memang ada edukasinya, yang memang turut langsung membantu si personal yang di pranknya. Sebenarnya prank ini kan bisa dibilang sebagai kejutan Kak menurut saya. Tapi kejutan ini kan bagaimana si personalnya suka atau tidak diberi prank tersebut. Kalau untuk saya sih resah, pasti resah untuk prank yang tanda kutip negatif. Tapi kalau untuk prank yang positif itu menurut saya wajib ada, karena untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat, kepada anak-anak muda, apalagi media sosial ini ditonton oleh mayoritas anak-anak muda Kak. Betul. Dibanding 30 tahun ke atas itu kayaknya enggak, lebih banyak mayoritas kita anak-anak muda yang menonton media sosial. Ya. Kan Kak, berarti kan ini ya si prank ini ada di dua pembagiannya, ada Iya. positif dan ada negatif. Iya. Menurut Arham, kalau misalkan gue nggak pengen sih mikirin yang positif, karena buat gue positif namanya ngeprank juga kasihan yang di prank, walaupun dampaknya positif. Cuma bagi gue yang namanya ya, kalau gue pribadi kalau mau ngasih aja gitu, nggak usah ada di nangisin dulu, apalagi lu tau kan yang prank ojol itu kan. Ya. Nah itu parah banget sih. Menurut Kak Arham, prank negatif yang kayak gimana sih yang menurut lu nggak manusiawi? Pasti semua juga udah pada tahu sih. Akhir-akhir ini kan kita dikasih berita oleh media-media kita, sosial media, entah itu di Twitter, Instagram atau yang lain-lain. Yang paling nggak manusiawi sih menurut saya yang akhir-akhir ini yang udah viral tuh di
media sosial yang siapa namanya? Ferdinand Paleka. Ferdian. Oh, Ya, Ferdian. Oh, Ferdinand pemain bola. Ferdian Paleka tuh Kak. Nah, gue kesalnya sama dia. Saya mau nama dia apa, mau apa, gue nggak peduli. Pokoknya emang itu ya parah banget ya. Parah soalnya apa ya? Ya emang sih kalau dari apa cara ngeprank udah salah dong, masa dia pertama sih objek yang dia prank ini kan transgender kan. Transgender terus habis itu gelandangan juga, lebih parahnya kenapa gitu? Ngepranknya itu pakai sampah. Betul. Kenapa gitu? Maksudnya Seolah-olah dia nggak mampu beli yang beneran ya. nah, sedangkan dia aja ngebaginya pakai mobil. Betul, kayak ini. Kak, lu pernah berpikir ya? Gue sih pernah berpikir ya. Undang-undang ITE itu benar-benar kalau kata gue sih agak kurang bagus. Dalam artian karet lah ya. Bisa benar, bisa juga salah. Soalnya dia ngomong juga lu ke ini, dia pengen ngebantu polisi untuk yang ngikutin PSBB gitu. Jadi dia pengen lihat nih ada nggak orang-orang yang masih ini. Cuma emang caranya salah. Padahal dia udah ngasih tahu. Gue sih ke YouTube-nya Kak, ke si YouTube-nya gue mah atau Google-nya ya. Kenapa dia nggak buat kantor di Jakarta yang karena kan emang YouTube tuh pengguna YouTube di Indonesia udah cukup banyak banget. Kayak Facebook aja tadinya nggak kepikiran karena pengguna terbanyak jadi bikin kantor di ini. Jadi yang kantor otoritas yang di Jakarta juga ngurusin juga yang hoak-hoak atau yang ngaco-ngaco, menghina-menghina, ya pokoknya yang mengundang-undang SARA itu diperhatiin. Gue sih mikirnya kenapa YouTube-nya dilolos-lolosin aja gitu Kak. Lu setuju gak sih yang kayak gitu ada tayang gitu di YouTube itu? Enggak setuju. Nggak setuju ya? Karena ya tadi dibilang rendah tingkat rasa kemanusiaannya itu bisa dibilang rendah rendah-rendahnya Kak. Untuk si Ferdian Paleka ini sebenarnya udah banyak YouTube juga yang menayangkan reaksi soal si Ferdian ini. Yang saya tanggap sih, saya nonton reaksinya Chandra Liao. Itu bener-bener reaksinya luar biasa. Yang berskill. Bisa ditangkap dia. Karena kan menghina dia kan? Ya menghina juga. Tapi kalau menurut saya memang orang seperti itu memang harus ada balasannya sih. Dalam arti si Chandra Liao ini tidak langsung ngata-ngatai, tapi dengan hanya sebuah konten kreatif dia itu ngena menurut saya. Tanpa kita harus banyak bicara Kak. Okay. Kalau si Ferdiannya pinter, itu kalau ditimpah balik dia juga kena Kak. Bisa, ya. Kena. Karena ya tadi mencemarkan nama baik mungkin ya. Bisa mencemarkan nama baik gitu. Kalau menurut lu, kalau kayak ini kan ya emang udah kacau lah kalau yang Ferdian Paleka mah. Itu kan udah kacau pokoknya kata dia. Gak manusiawi banget. Kalau kayak kemarin tuh prank ojol. Ya kan? Ini sekali lagi mohon maaf nih sama buat para seniman-seniman atau artis yang jadi gelandangan. Itu juga banyak banget dan ya jadi tontonan yang kayak gitu. Gue bingungnya. Kok bisa ya? Gitu kan sampai prank sekepikiran gitu, ditambah prank yang lebih parah tuh, prank yang wik. Lu tau kan prank itu? Ya. Nah, itu udah kemana-mana nih ya. Gak ada edukasinya sama sekali. Ya kan? Gak ada edukasinya sama sekali. Makanya gue bilang prank gak ada yang positif. Prank itu semuanya negatif gitu Kak. Kalau misalkan balik lagi Kak Arham, tau nggak Ferdian Paleka itu orang mana? Kalau kakak nanya orang mana, kebetulan kayaknya saya tahu orang Jakartanya doang deh. Orang Jakarta ya? Orang Jakartanya doang. Soalnya dari info beredar itu dia tinggalnya di Bandung, asli Bandung. Tapi tinggal di Jakarta. Nggak tahu kalau misalkan tinggal di mana. Cuma kalau misalkan dia udah bawa nama daerah, lu nggak mungkin tahu nih, nggak mungkin nggak tahu kalau misalkan Bandung itu terkenal dari apanya. Jadi bukan cuma nama dia doang yang ke bawah-bawah, bahkan nama daerahnya ke bawah-bawah. Bandung tuh Kak, terkenal banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang cerdas, bahkan santun, ceweknya bagus-bagus, ya gara-gara satu orang itu, jadi Bandungnya jadi kena, gitu ya Kak. Menurut lu bagus nggak sih kayak gitu dicontoh buat orang-orang nih? Nggak bagus sih Kak. Gubernur Jawa Barat juga Kang Emil juga turut mengomentari soal ini, dan Kang Emil juga setuju bahwa ini benar-benar harus dituntaskan, harus benar-benar diurus, dan memang harus dibawa ke jalur hukum kalau untuk soal ini. Karena ya tadi kakak bilang, nggak hanya bawa personal dirinya sendiri, dia sudah membawa nama daerah, apalagi Bandung yang kita terkenal dengan
kebersihannya, keindahannya, sopan santunnya, tata keramanya manusia-manusia yang ada di Bandungnya. Dengan adanya ini nama Bandung, image-nya itu tercemar Kak, jadi buruk gitu menurut saya. Ini sebenarnya sangat disayangkan. Itu gara-gara satu orang dampaknya luar biasa Kak. Menurut Kak Ram, apa emang video-video atau konten-konten kreator atau kontennya tersebut di YouTube emang jelek-jelek semua? Sebenarnya kalau misalkan jelek sih mungkin enggak ya Kak. Ini saya mau nyinggung soal ojol nih Kak. Sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Rizwan itu semua konten prank itu nggak mendidik ya tadi negatif. Jadi kalau menurut saya sih punya pandangan lain sih Kak. Gimana? Mungkin cara pandang seorang yang menonton itu mungkin. Jadi konteks orang yang menonton video itu seperti apa. Kalau misalkan kita sudut pandangnya, oh ini video pasti bakal ditonton sama anak kecil nih. Wah pasti kan anak kecil kan secara tidak langsung akan melihat, oh gue coba deh, mau coba kayak gini deh, seru kali ya, bakal dapat essence ya, gue bakal lihat sama orang. Cuma kalau misalkan untuk yang lihat video-video itu sumuran kita, mungkin ya orang terdidik, orang berpendidikan, mungkin cara pandangnya khususnya mungkin ada beberapa YouTuber itu konten kreator yang ngeprank tapi mengedukasi gitu Kak. Jadi ada pesan moralnya, walaupun dia tuh kasih pesan tuh di awal, prank itu nggak selalu buruk gitu kan. Kalau mungkin kalian semua lihat di prank itu konotasinya buruk, tapi para YouTuber ini nih, beberapa YouTuber tuh mau mengubah cara pandang masyarakat bahwa konten prank itu nggak semuanya buruk. Makanya dia ada yang ngeprank ojol atau mesen tapi dikasih ke orangnya atau malah ditambahin duit gitu kan. Gue putus ya. Tapi dampaknya ke si ojol tersendiri. Jadi banyak order-order fiktif itu didatengin terus sama dia, padahal dia udah tahu fiktif karena mengharapkan mungkin. Iya, mengharapkan. Jadi kan udah susah makin susah. Makanya gue bilang negatif. Gitu. Ya, itu sebenarnya pandangannya masing-masing sih. Iya. Kita sih jadi sharing aja. Maksudnya nggak ada yang ngomong punya gue benar, punya gue salah gitu kan. Ya kita mah sharing. Pokoknya menurut gue jangankan ojol, jangankan si Paleka rada bener itu. Prank ulang tahun aja gue nggak suka Kak. Kenapa tuh? Ya gue nggak suka aja. Emang dalam hidup Kakak belum pernah ada di prank? Gue sering banget di prank, cuma gue nggak suka. Makanya gue kalau misalkan di prank yang tentang ulang tahun tuh gue nggak pernah nanggepin itu secara senang atau bahagia. Gue mendingan ya udah selamat ulang tahun, udah selamat ulang tahun, ngedoain lebih bagus daripada harus ngerjain ini dulu, ngerjain itu dulu. Kata gue tahi, ya kan? Gimana gitu kan? Gue pokoknya nge-prank itu gak suka aja intinya. Ya buat lo berdua nih, tadi kan kita udah ini juga ya ke anak pramuka sendiri. Menurut lo berpengaruh sih prank-prank tersebut? Lu dulu. Sangat berpengaruh sih Kak. Apalagi sekarang lagi banyak teknologi, pasti semua anak-anak juga udah pada megang gadget ya. Dari anak SD sampai SMP itu sangat berpengaruh. Apalagi namanya anak-anak yang baru mengenal pramuka atau entah baru di SMP-nya baru ikut pramuka atau di SMA-nya baru ikut pramuka. Kalau beda dengan mungkin ketika di SD-nya sudah dimasuki atau disuapin dengan materi-materi kepramukaan tentang karakter, pendidikan bagaimana baiknya, mungkin nggak terlalu berpengaruh sih karena mereka sudah bisa membedakan oh ini terbaik atau enggak. Berarti menurut lu di SD itu nggak berpengaruh sama prank-prank? Untuk anak SD itu berpengaruh Kak. Tadi katanya dari SD, ya. Tingkatan Kak, dari SD ke SMP. Untuk anak SMP-nya mungkin tidak begitu pengaruh karena dia udah ada bekal di SD-nya dan mengerti dan paham. Kalau untuk anak SD, anak SD ini gampang untuk meniru hal-hal yang seperti itu Kak. Benar. Yang gua ambil juga kayaknya sebenarnya yang bakal ngambil dicolong-colong itu yang cepet nangkepnya anak-anak SD. Jadi dia salah ngerti. Ya kan? Pengalaman SD itu nih sini mau permain nggak? Mau dia nyamperin. Sini. Saya punya materi ini, saya punya lagu ini, disamperin sama dia. Ya kan? Apa yang kayak begini? Kalau menurut lu? Kalau menurut saya sih tergantung pribadinya sih Kak. Dalam arti mungkin kalau tadi yang diibaratkan Karuli ini soal tingkatan SD SMP ya, kalau menurut saya sih balik lagi ke jati diri masing-masing sih. Kan di dalam pramuka kita dididik untuk disiplin, bertanggung jawab dan lain-lain. Ntar lu. Tapi semakin banyak prank itu dia semakin banyak cobaannya, coy. Nah, itu gunanya pramuka sebenarnya. Di pramuka misalnya nih kita bedain anak-anak biasa sama anak pramuka nih Kak.
tingkatan SD aja mungkin ini kita menganalogikan tingkatan SD aja misalkan. Anak biasa menang pramuka gitu. Karena dia ikut pramuka nih, si A ikut pramuka. Dia itu diajarin disiplin, diajarin apa ya bahasanya, mentalnya tuh udah terdidik gitu. Cara pandang dia udah terdidik secara tidak langsung ya, tanpa kita harus ajarin ya kan gitu kan. Saya juga kebetulan mengalami itu di SD. Nah, bedain hal-hal seperti itu sama anak SD yang nggak ikut organisasi pramuka. Jadi cara pandangnya, ini seru nih pranknya nih. Masa jadi prank ngasih sampah kayak, coba kok kita lakuin yuk. Nah, anak pramuka ini pasti, apaan sih itu? Kayaknya kurang baik deh. Nah, apalagi di tingkatan SMP itu udah bakal bisa mikir seperti itu. Jadi balik lagi ke jati diri anak itu sih, Kak. Nah, gua mau ngebahas ke lu omongannya dia. Sekarang lu bisa ngebandingin nggak anak pramuka sama anak yang tidak mengikuti pramuka, atau orang yang ikut pramuka sama orang yang nggak ikut pramuka? Gue yakin banyak orang yang nggak ikut pramuka. Pasti dong hal-hal negatif ditambah terus buat si anak pramuka tersebut. Menurut lu gimana? Soal prank yang terus selalu meningkat ya untuk tahun-tahun ini, bisa dibilang ini zaman-zamannya prank lah. YouTube ini bisa dibilang minim konten kreatornya, minim konten lah. Bisa dibilang prank ini bisa dibilang langkah mulus gitu, jalan pintas lah bisa dibilang, Kak. Prank ini jalan pintas gitu. Kalau lama-lama semakin dicocoki seperti itu, mungkin kita hanya tahu anak didik kita itu ketika di sekolah. Tapi ketika di rumah dengan teman-teman lingkungannya rumah, kita nggak tahu, Kak. Apakah lingkungan rumahnya itu berbeda atau apa, itu bisa saja berpengaruh. Makanya gue bilang kan gitu. Karena semakin banyak yang negatifnya, yang positifnya ketimpa. Gitu. Masuk akal nggak sih menurut gue? Nah, kita juga nih kalau ya kita mungkin lu agama Islam, kita diajarin kalau misalnya kita berkumpul sama orang-orang soleh, kita bakal soleh walaupun kita bejat. Ya kan? Kita soleh nih, kumpulnya sama orang-orang bejat. Itu mungkin paradigma orang-orang yang ngelihat kita kumpul sama orang bejat, kita ikut sama dia. Dicapnya jelek. Paham kan ya? Apalagi ini, Kak. Ya pramuka tuh bisa dibilang, gue bilang ya, itu organisasi terbesar se-Indonesia. Ya kan? Ya di mana sih provinsi mana yang nggak ada pramukanya gitu kan? Jadi walaupun dia organisasi terbesar, tapi masyarakat atau orang-orang di dalamnya itu masih sedikit. Dalam artian nggak semuanya yang paham sepemikiran sama lu berdua. Iya benar, anak pramuka tuh disiplin, anak pramuka tuh bertanggung jawab, anak pramuka tuh bisa percaya. Tapi di balik lu, di depan lu ya kayak gitu. Di balik lu kan lu nggak bisa tahu kan? Berarti menurut lu berpengaruh nggak? Bisa jadi berpengaruh, bisa. Kalau untuk di lingkungan sekolah tadi, kalau di lingkungan sekolah kan mungkin dia bisa menahan, Kak. Dalam arti ada pemantau, entah itu dari pembina, pembantu pembina atau si pelatihnya ini. Jadi dia bisa menahan diri lah untuk hal seperti itu. Tapi kalau untuk di lingkungan rumah, kalau lingkungannya juga yang tadi bejat juga, mungkin bisa ke bawah yang tadinya enggak. Ih kayaknya seru deh, cobain lagi, mungkin bisa sih seperti itu. Lu menurut lo? Kalau untuk tingkat SMP SD sih, saya rasa bakal berpengaruh cara pandang dia sih, Kak. Tapi nggak bakal berpengaruh dalam hal melaksanakannya gitu, Kak. Kalau di tingkat SD? Tingkat SD mungkin, karena terpengaruh mungkin ya. Kalau tingkat SD itu mungkin karena pertama, karena faktor uang jajan mungkin. Daripada gua ngeprank ulang nggak jelas, mendingan gua buat jajan diri gua sendiri aja, mendingan gua buat beli es sendiri aja. Cuma kan mungkin orang-orang yang mencontoh itu kebanyakan tuh di atas anak SD gitu, Kak. Mungkin lebih dari mungkin SMP, SMA dan seterusnya kan. Makanya kita ambil aja deh kan contoh-contoh konten-konten kreator atau YouTuber yang ngasih prank negatif itu kan kebanyakan dewasa lah orangnya. Dilihat dari umur mungkin sama dilihat badan dewasa lah, tapi mungkin cara pemikiran dia kayak anak kecil gitu. Gue sih kasihan, Kak. Kasihan yang si ini nih, Ferdian Paleka itu gue kasihan. Gue kasihannya bukan sama dia. Gue yakin otaknya ada di dia. Nah, gue kasihannya sama teman-temannya. Yang ditangkap. Ya, dianya masih cabul. Supir, kameramen. Ya mungkin ada bertiga atau berdua tuh ya. Itu gue kasihan sama mereka. Menurut lo, penting gak sih milih teman yang bagus itu? Yang penting banget, Kak. Penting banget lingkungan tadi saya bilang berpengaruh. Yang tadi bilang, andaikan dia pada malam itu di musola, di masjid mengaji, mungkin kejadian seperti itu, Kak. Ya, itu penting memilih teman tadi. Ya akhirnya padahal otaknya dari dia, tapi dianya lebih lincah dari teman-temannya, ya akhirnya dia lolos, ya temannya lah yang tangkap. Nah, gitu. Menurut lo, Ruli teman yang baik?
Gimana bro? Jujur nih. Jujur. Ini nyambung dari omongan Karuli nih, omongan. Walaupun memilih teman yang baik dan lingkungan yang baik juga, ada satu faktor lagi kak. Apa tuh? Organisasi kak. Entah itu dari SD, SMP atau tingkat SMA sekalipun, atau mungkin udah tingkatan pekerja atau kuliah kan pasti ada organisasi. Di lingkungan tempat tinggal pasti ada dong kayak Karang Taruna atau apapun ya kan. Di lingkungan sekolah malah itu tempatnya, wadahnya. Jadi kita sebagai pelajar mungkinnya saya juga masih seorang pelajar, jadi kita harus pertama tadi harus pintar milih lingkungan, kedua milih teman, yang ketiga mungkin harus bisa berorganisasi. Karena untuk Wajib kak. menurut saya sih wajib. Karena Pertama karena selagi kita masih muda, kita cari pengalaman dan cari ilmu. Kedua, cari jati diri kita untuk apa ya? Untuk menghadapi hidup ke depan gitu kak. Soalnya kan mental dan cara pandang seorang tuh ya ada di lingkungan dan cara dia belajar gitu. kak, kalau ngomongin ini nggak bakal habis ya. Nggak bakal Ya. bisa nggak? Satu kata buat Ferdian Paleka. Satu kata satu kalimat nih kak. Satu kata. Biadab kak. Biadab. Biadab. Satu kata buat Fucek. Pucuk, iya. Gua muka cumi-cumi. Oh ya, Kak. Lu kan masih aktif. Lu ngajar di SD doang apa? Ngebina di SD doang atau di SMP juga? Apa di SMA juga? Karena dulu dong, karena Ya, dulu. berdua. Lu dulu deh boleh. Saya di SD Di SD, di SMP. ikut-ikut ngelatih aja. Di SMP? Di SMP ikut-ikut ngelatih. Gitu ya. Iya, gitu. Tapi lu juga berperan penting dong buat ngasah anak-anak biar karakternya itu yang tadi lu bilang. Iya, karena ketika saya ditanya sama seseorang dulu tujuannya apa untuk mengajar itu, karena saya bilang tuh mental dan karakter yang utama. Betul. Itu karena karakter itu akan mengubah nasib nanti ke depannya. Betul. Gitu Pak. Menurut lu? Hah? Soal apa nih? Ya, tadi gua tanya ini. SD, lu ngajar SD nggak? SD kan lu ngajar, Iya. nggak ngebina. SMP lu- Pembantu pembina. Iya, boleh. Itu sampai salah kak. Iya. Bahaya nih. SMP pembantu pembina juga. Ngebantu Ruli. Pembantu Ruli. Terus kalau SMA nggak? Ngebantu juga, ada Pembantu lah. juga. ngebantu. Berarti sekarang mau pramuka off aja lu ya? Oh, Off ya, nggak ada kegiatan-kegiatan ini gitu. Kegiatan kita terdampak oleh COVID-19 kan? Enggak. kalau kegiatan Lu tuh COVID ya, ya rasa. kalau kegiatan mungkin kegiatan ya mumpung ada waktu, yuk kita ngisi SKO, Wah, SKK, itu maksud CTK, gua. ya gitu mungkin. Ini apa kayak berbagi gitu nggak ada? Berbagi gimana kak? Oh mungkin Ya, di sisi maksudnya- kampus kali kayak. Kagak, gua nggak mau. Ini maksudnya ini kan kebetulan Karuli ini kan sebuah Ya. anak organisasi, Ya. mungkin berbagi lewat cara Ya. organisasi dia gitu kan. Aktivis dia. Oh, aktivis Ya. kampus. Berat. Tapi Bohong. gua lebih salut sama orang yang kuliah tapi juga ikut organisasi di kampus. Nggak tahu kenapa, tapi gua nggak pernah ikut-ikutan. Tapi gua lebih salut aja. Nah. Karena pola pikirnya, Iya. gua pikir ya, gua setiap ketemu orang nih, setiap ketemu orang, kalau misalkan dia ngomong gua aktivis nih, gua anak Iya. ini, tuh gua acungin jempol aja. Nggak tahu kenapa, karena gua pikir kalau misalkan dia udah anak aktivis, apalagi tingkatnya di kampus, nggak di SMA, itu udah keren. Saya ada pertanyaan nih Kak buat Kakak nih. Ini enggak ini. Sharing aja. Iya, maksudnya ini pertanyaan baru datang aja Kak. Hidayah. Nih, kenapa sih Kak? Sepenglihatan saya nih Kak, selama saya dari SD, SMP, SMA gitu. Kenapa sih banyak banget pelatih pramuka atau pembina pramuka sendiri ya? Itu kan pasti ini ya, ada yang ada yang masih kuliah, ada yang udah kuliah. Tapi kebanyakan dari cerita-cerita beliau ini kebanyakan yang nggak aktif di kampus. Jadi kok kampus pramuka di luar, bukan organisasi kampus itu. Kenapa sih Kak? Ya. Emang apa salahnya gitu? Kita sebagai mahasiswa ikut organisasi kampus tapi aktif juga di luar. Nah, ini maaf ya, gua nggak ngedukung lu dulu nih ya. Gua nggak ngedukung dulu. Jadi menurut gua, karena kita itu udah hobi yang udah harus ditekunin gitu. Iya. Hobi yang udah harus ditekunin, kayak lu lah contohnya. Hobi lu main PS, saat lu diajak nongkrong pasti lu milih main PS kan. Iya. Dua-duanya sama-sama baik nih Ham. Dua-duanya sama baik. Ikut organisasi di kampus baik, ikut pramuka juga baik. Ya kan? Tapi kalau misalkan lu dihadapin pilihan, lu milih organisasi kampus atau ikut pramuka. Kalau misalkan gua pribadi,
gue udah ikut pramuka udah dari, maksudnya gue udah tahu seluk-beluknya, nggak harus gue belajar lagi. Dalam artian gue tinggal nerusin doang. Kalau gue nggak paham, gue kulik lagi. Kalau gue nggak paham, gue cari lagi. Kalau gue nggak ngerti, bisa gue tanya lagi. Tapi kalau gue ikut organisasi kampus, berarti satu yang harus gue ulang, mulai dari nol. Dalam artian gue harus nyari lagi tuh, nyari tahu lagi. Misalkan organisasinya mahasiswa mandiri misalkan di kampus. Jadi gue harus tahu dulu mahasiswa mandiri itu ngapain, tugasnya apa aja, apa cuma nongkrong di kampus, ngopi doang. Nah, gue lebih mikir ke arah situ sih. Jadi gue lebih milih pramuka karena gue SMP gue pramuka, SD gue kelas 6 pramuka, SMA gue pramuka, gue kuliah dari pramuka. Karena udah kejebur kali ya. Nah, gitu. Tapi pilihannya empuk sih. Lu ibaratnya lu main PS sama nongkrong, lu gak suka nongkrong, ada temen lu yang ngajakin nongkrong, pasti lu gak bakal milih nongkrong sepositif apapun itu hasil nongkrong, tapi lu masih lebih milih main PS. Tapi menurut kakak nggak ada salahnya juga kan untuk melakukan dua hal itu? Nggak ada salahnya, itu bagus. Kalau misalkan lu pengen nambah ilmu, ya ke situ terjun aja. Lu gali lagi nih di lubang yang baru, dua-duanya kegali, dua-duanya dapat ilmu. Iya, paham nggak? benar. Karena kan ya bisa juga ilmu dari kampus kita kembangin di pramuka, ilmu dari pramuka kita kembangkan di organisasi kampus, gitu. Siap. Jadi gue nggak ngejelek-jelekin yang ikut organisasi. Tadi udah gue bilang, yang ikut organisasi kampus pokoknya gue cuci jempol. Karena ya gue ngerasa dia yang paling top lah. Maksud dalam artian topnya, inteleknya bagus, otaknya bagus, pemikirannya juga bagus. Oh iya nggak? Karena udah malam nih ya. Lo juga udah tadarus belum? Udah, alhamdulillah. Kalau ada pesan-pesan nggak sih buat adik-adik yang di sana biar nggak ngikutin prank-prank ngaco, prank-prank negatif? Mendingan kalau misalkan mau jadi YouTuber atau mau jadi content creator, ya cari konten yang terbaik dulu, jangan ngambil jalan pintas. Ada pesan-pesannya nggak dari Arham dulu? Mungkin kalau saya sendiri sih pesannya buat orang-orang nih di luar sana yang udah ngeliat konten-konten di YouTube yang kita maksud tadi, khususnya anggota pramuka, sebenarnya kalian bisalah bukan memandang ya, kayak menyikapi video-video itu tuh dengan cara ya pertama nggak usah diikutin gitu. Terus yang kedua nggak usah dikata-katain. Ngerasa udah nggak butuh ditonton, nggak ada edukasi, udah nggak usah nonton dan nggak perlu ngata-ngatain gitu. Itu aja sih kak. Ya. Menurut lo, Run? Kalau menurut saya sih berbijaksanalah dalam menggunakan media sosial, Kak. Karena media sosial dampaknya sangat luar biasa bagi kita dan bagi orang lain. Itu bagi orang lain contohnya udah banyak yang negatif-negatif. Ya contoh lah kalau memang pengen untuk anak-anak pramuka atau apa memang konten-konten prank menurut dia baik, ya contoh banyak kok konten prank yang positif menurut saya seperti Baim Paula itu sangat luar biasa. Keduprak ya. Itu ya jilat juga biasa juga. Kalau memang pengen kontennya di pramuka seperti ini, banyak kok pramuka, bukan hanya podcast saja, banyak. Pokoknya kembangkan itu dan satu fokus sih, kalau memang sudah memilih jalan itu fokus aja gitu, jangan ke yang lain. Jangan nganggap jalan pintas dianggap pantas ya. Ya, Mantap. Semoga lu berdua sehat, sukses Amin, terus. amin, Semoga amin, lu bisa amin. ngembangin terus pramuka lu, Amin. bisa nurusin pendiri lu sebelumnya. Amin. Terakhir, ini ada titipan. Gue suruh nanyain ke lu berdua karena Titipan dari siapa tuh kak? ada gua. Iya, titipan namanya. Enggak, Dari orang. Gua ya Iya. gitu. Karena gua dulu nggak sempet tahu lu SD, dan yang tahu itu yang dua orang itu ada pilihan. Iya. Menurut lu pilih cepat, gua nggak minta alasannya. Lu milih Kak Asep atau Kak Wildan? Kasep. Kak Asep atau Kak Wildan? Kawilan. Kak Wildan, oke, beda ya. Semoga Karena biar imbang ya, itu ya. Oke. Pintar gitu. Sebenarnya terima kasih ya buat udah luangin waktunya, kita udah sharing. Semoga juga adik-adik di sana ngedengerin apa omongan kita, dan buat orang-orang yang belum terjerumus sama prank-prank itu, usahakan jangan sampai ngikutin prank-prank tersebut, karena balik lagi, bagi saya banyak prank yang negatif dibanding prank positif. Kalau misalkan mau ngambil prank yang positif, ambil akhirnya. Dalam artian, kalau misalkan pranknya dia ngerjain buat ngasih, ambil yang ngasihnya aja. Ya lu tinggal kasih-kasihin aja orang. Nggak usah harus ngeprank dulu. Oke ya? Oke. Setuju?
Setuju. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan lain sebagainya. Salam Pramuka. Salam. Tepuk